atau bahasa beberapa orang itu slow living. Untuk nyampe slow living butuh iki. Gak perlu nyambut gawe oleh duit. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang udah join di apa namanya ini? Akun reuni Akbar Semanika. Nah, ini kita hari ini mau apa ya live, tapi misinya itu sharing. Jadi kita gimana ya? Selama kita sekolah mulai dari SD sampai kuliah dan seterusnya, kita belajar banyak hal, termasuk spesialisasinya, apakah itu fisika, kimia, mesin atau yang lain-lain. Nah, itu kita ya fokus di situ. Padahal kita lupa ada satu aspek yang penting yaitu aspek keuangan. Aman, bro? Oke. Aspek keuangan. Nah, keuangan itu selalu ada di aspek kehidupan kita. Cuma itu sering lupa diajarkan sama sekolah ataupun apa ya, mohon maaf beberapa orang tua. Pokoknya orang-orang di sekitar kita itu kadang lupa untuk mengajarkan tentang keuangan. Nah, di sini kita mau sharing tentang pengelolaan keuangan dasar. Jadi dasar aja. Dasar itu. Gitu. Nah, terus sebelum masuk ke sana, ini beberapa waktu yang lalu saya sempat ngecek ada apa namanya ya, yang viral lah, postingan yang viral tentang red car theory, teori mobil merah. Pada saat teman-teman semua, teman-teman semua di apa namanya ditanya, eh tadi ada seminggu ini ada berapa sih mobil merah yang lewat? Mungkin sebagian besar dari kita bilangnya, yo karo, ngapain aku ngitung mobil merah kan gitu. Tapi begitu kita bilang, eh 2 hari ini tolong hitung ya mobil merahnya berapa? Iya bro, aman. Oh, ya. Tolong dihitung ya berapa mobil merah yang ada gitu. Nanti kamu akan dapat sesuatu yang menarik gitu. Artinya kita punya perhatian ke sana dan setiap mobil merah yang lewat kita hitung. 2 hari setelahnya, pas kita ditanya, ada berapa sih mobil merah yang lewat? Kita bisa bilang jelas, ada 10, 15, 20 gitu. Dan kita akan menghitung itu. Nah, hubungannya dengan keuangan ini apa? Hubungannya adalah pada saat seseorang dikasih tujuan, dia akan melihat itu. Dilihat, dilakoni, diperhatikan. Nah, poin yang sama kita coba lakukan di sini. Jadi kita mau sharing tentang manajemen keuangan, tentang PIE keuangan dasar ini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ke depan nanti kita punya perhatian di situ. Perhatian di situ akhir dilakoni, kemudian kita bisa nyampe di apa namanya ya, goal, target semua orang, yaitu apa? Financial freedom, bebas keuangan. Bebas keuangan itu bukan kita tidak butuh duit, bukan. Tapi kita nggak khawatir tentang besok aku makan opo, besok aku mau ngapain, kurang lebih kayak gitu. Like the life ini Mbak Eva paling. Nah, apa namanya? Tadi tujuannya sudah ya. Jadi kayak misalkan, kenapa sih kok yang dibahas-bahas keuangan aja, bahas duit-duit, urip kok sawangane materi banget gitu. Fokusnya bukan di situ, tapi lebih ke kalau kita sharing tentang keuangan, harapannya kita semua ada kesadaran tentang keuangan, kemudian akhirnya ya kita bisa mencapai target financial freedom. Jadi kita nggak apa namanya ya, nggak khawatir lagi soal keuangan itu. Apakah kalau nyimak ini bisa kita bisa nyampe sana mas? Bisa. Tapi kalau berharap instan enggak. Mungkin bisa 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Tapi lama ya 20 tahun ya. Tapi paling enggak kita itu bisa melihat, oh nanti saya akan ke sana. Gitu. Targetku sana. Targetku di sana. Bukan yang oh ikut ini tak praktekno, buktinya aku masih ngene-ngene aja. Ya, ya nyun sewu kalau nggak pewaris aja berharap financial freedom dalam waktu singkat ya mas ya. Gitu. Nah itu prolognya untuk tujuannya. Sekarang kita langsung ke poinnya aja. Poin tentang pengelolaan keuangan dasar. Ini sambil tinggal ini ya, apa namanya itu nulis-nulis di papan ya. Jadi orang tua. Nah di sini uh, tak bagi beberapa hal. Oh ya, prolog dulu. Uh, saya daily activity-nya itu bekerja sebagai PNS. Nah, PNS itu adalah salah satu tipe tipe pekerjaan yang menukarkan waktu
untuk mendapatkan uang. Maksudnya dia menukarkan waktu dengan uang. Iya, maksudnya gimana menukarkan waktu? Pas tempatnya? Oke. Maksudnya gimana sih menukarkan waktu dengan uang? Untuk mendapatkan uang, kalau PNS minimal kita absen, kita harus melakukan sesuatu. Akhirnya yo tadi kita menukarkan waktu kita untuk mendapatkan uangnya gitu. Misalkan apa? Contoh kita punya orang tua saya itu dulu profesinya adalah seorang driver, supir. Nah, supir itu piye caranya oleh duit? Ya kudu budal yang dalan. Gak budal oleh duit, budal oleh duit. Nah, itu istilah kami itu adalah tahapan kita menukarkan waktu untuk mendapatkan uang. Nah, ini tahapan pertama, waktu, uang. Jadi kita menukarkan waktu untuk mendapatkan uang. Di sini ada modalnya, ada hasilnya. Modal untuk akhirnya kita bisa menukarkan waktu kita menjadi uang itu ada pasti. Karena apa? Contoh, banyak orang sambatan, mas saya ini boleh duit itu angel, boleh pekerjaan itu susah gitu. Oh ya, nyari pekerjaan itu susah, nyari pekerjaan itu susah. Eh, berarti kan untuk bisa akhirnya kita dapat pekerjaan yang notabene menukarkan waktu dengan uang itu kudu ono modalnya. Modal yang umum ada itu yang pertama skill. Yang kedua bisa dibilang ijazah atau yang lain ya, apa namanya sertifikasi lah ya. Eh, ya ijazah aja lah tulis. Ijazah ini belum tentu selembar ijazah SMP, SMA, kuliah atau ini belum tentu. Sertifikasi juga bisa. Bisa jadi kita misalkan lulusan SMP, tapi kita punya sertifikasi barista, sertifikasi ngelas dan lain-lain itu bisa kita gunakan untuk nyari pekerjaan atau sertifikasi chef atau pokoknya hal lain lah yang melegalkan skill kita. Intinya skill dan legalitasnya. Skill ijazah terus ada lagi orang yang bilang, mas sekarang itu boleh penggawean gak iso nek karena orang dalam gitu. Harus ada orang dalamnya. Oke, tak tambahin relasi. Nah, di sini untuk akhirnya kita bisa menukarkan waktu kita untuk menjadi uang dalam hal ini pekerjaan aktif, yaitu modalnya skill, ijazah, relasi. Skill ini kita pecah lagi. Skill itu ada skill yang apa namanya? Skill teknis dan non teknis. Skill teknis misalkan apa? Contoh, sampean jadi tukang masak di salah satu restoran. Skillnya ya skill masak. Skill non teknisnya apa? Komunikasi. Contoh, uh, iso masak, tapi nggak bisa berkomunikasi dengan baik dengan rekan-rekan kerja, nggak survive sampean. Gitu. Itu skill non teknisnya. Berarti kita mundur lagi. Di sini kan ada tahapan menukarkan waktu dengan uang. Berarti ada satu tahap lagi di belakangnya yaitu tahap apa? Tahap persiapan. Nah, di tahap persiapan ini teman-teman diharapkan mendapatkan tiga hal ini. Jadi apalah skill, teknis non teknis ya. Non teknis, legalitas, terakhir relasi. Nah, oh, hitam, oke siap. Nah, kita mundur ke tahap persiapan. Aku belum bekerja, Mas. Aku belum bisa menukarkan waktu dengan uang. Berarti kita mundur. Kita di tahap persiapan dulu. Di tahap persiapan, kita piye caranya kita dapat tiga ini. Skill teknis atau non teknis, legalitas. Misalkan aku mohon maaf Mas, aku putus sekolah gitu. Oh, sekolahku nggak tinggi gitu. Legalitasnya bisa ijazah, bisa sertifikasi. Sertifikasi lewat lembaga apa namanya itu pendidikan apa LBK ya, BLK, Balai Latihan Kerja atau segala macam bisa. Terakhir relasi. Relasi gitu ya. Relasi ini kita sebisa mungkin ketemu orang membuka diri, ketemu orang membuka diri. Jadi ya uh, aku nek kenalan ambek arek iku ono manfaate gak yo. Aku kenalan ambek wong ki ono manfaate gak yo. Gak usah mikir ngono dhisik, tapi kita berusaha berbuat baik ke semua orang dulu. Nanti kita nggak tahu loh jalan rezeki kita dapat dari yang mana gitu. Nah, kita persiapan itu kita fokusnya ke sini dulu. Kita nggak bicara uang dulu. Kita bicara persiapan dulu. Nah, kan orang sering bilang, mas sampean enak mas ngomong cara mengelola uang, ono duitnya kan ngono. Kan aturan pertama itu. Cara mengelola uang adalah harus ada uangnya dulu. Itu aturan pertama. Karena duit sing dikelola apa gak ono. Iya kan? Ya wes, kalau kayak gitu kita mundur,
Sebelum ono duitnya, kita fokus ke sini dulu. Hah? Aman? Oh ya, wes. Kita fokus dapat 4 skill ini. Yang menurutku, mungkin teman-teman nanti kalau ada kendala mau disampaikan, 4 ini bisa dipelajari siapapun tanpa modal. Bahkan koncomu tonggomu iso mbok takoni, Mas piye sih carane ngaduk semen ngono, nyun sewu ya. Mesti diajari. Karena sampean orangnya rajin nanya, akhirnya aku ini butuh kuli. Ayo melu aku. Kebuka kebuka peluang, akhirnya kita bisa menukarkan waktu untuk mendapatkan uang. Gitu. Dengan modal ini tadi. Jadi skemanya awal persiapan mendapatkan 4 ini untuk kita kirim ke sebagai modal di tahap berikutnya. Menukarkan waktu dengan uang. Kalau sudah bisa menukarkan waktu dengan uang, terus piye gitu. Nah, pada saat kita sudah bekerja, bisa menukarkan waktu dengan uang. Sekarang saya tanya, yang didapat itu apa? Yang didapat kalau kita sudah bekerja, kita bisa menukarkan waktu untuk mendapatkan uang. Yang pertama pasti gitu ya, uang, penghasilan. Pasti dapat kita. Apalagi yang kita dapat? Pengalaman, skill kita nambah. Skill nambah. Skillnya nambah, tak kasih tanda plus saja. Skill nambah, pengalaman, relasi juga nambah. Pada saat kita bekerja, kita nambah loh relasinya. Relasi rekan kerja, relasi klien, relasi ya siapapun gitu. Relasi kita nambah. Nah, kenapa ini perlu dibahas? Karena nanti di tahap berikutnya kita butuh ini banget. Contoh gini, kalau kita nggak aware, kita nggak sadar, kita nggak ngomong relasi kita, wes gak usah berharap ke tahap berikutnya. Karena nyon sewu, nama kita sudah nggak bagus. Karena kita nggak maintain relasi. Maintain relasi itu, misalkan gini, oh awakmu ini ternyata berteman, bersaudara, maintain relasi dengan aku karena matre. Kalau ada yang mikir gitu, terserah. Ya. Tapi sebenarnya gini, pada saat kita maintain relasi, terus kita ada niat matre, rekan kita ngerti kok, dan cenderung gak nyaman. Dan akhirnya relasi nggak kebentuk. Nah, kapan relasi kebentuk? Kalau kita itu tulus. Kita tulus berteman, berhubungan, ngomong relasi, kalau kita tulus, relasi nambah. Tapi kalau dari awal wis keroso iki, oh mungkin ono apa namanya? Ada maksud tertentu gitu. Nggak akan kebentuk relasinya. Nah, ini pada saat kita menukarkan waktu dengan uang, kita dapat 4 ini. Sama dengan yang sebelumnya, skill, pengalaman, relasi. Cuma ada poin ini. Skillnya nambah, relasinya nambah. Kemudian, kita berikutnya, kalau kita sudah bisa menukarkan waktu dengan uang, apakah kita cukup sampai di sini? Kalau menurutku, enggak. Karena apa? Kalau kita stop sampai di sini, nanti biasanya kekhawatiran rekan-rekan saya, teman-teman itu gini. Engkau nih aku usia pensiun, aku piye? Pensiunku piye? Aku kan gak kerja mana? Aku dapat uang dari mana? Sedangkan kehidupan terus berjalan. Atau generasi yang agak muda berpikirnya mungkin gini, apa iya aku harus bekerja terus? Apa iya aku harus bekerja terus? Gak iso tak aku rotok leren gitu. Nggak. Kalau kita terpikir itu, kita harus masuk ke tahap berikutnya. Berarti kita nggak bisa hanya menukarkan waktu untuk mendapatkan uang. Nggak iso. Kalau kita berpikir kok pensiun piye, maksudnya dia kerja terus, enggak. Sorry, tadi aku ada yang kelewatan. Pada saat kita menukarkan waktu dengan uang, ada satu poin yang agak penting. Disiplin. Kenapa kita dapat disiplin? Contoh misalkan PNS, kerja. Harus absen pagi, pulangnya harus tepat waktu. Ya kan? Misalkan ada kayak tadi, contoh orang tua saya driver gitu. Datang telat, nggak dapat pengiriman, nggak nyambut gawe, gak duit. Akhirnya mau nggak mau disiplin, mau nggak mau terpaksa. Nah, keterpaksaan untuk disiplin ini yang dibentuk bertahun-tahun, akhirnya jadi suatu kebiasaan. Kita dapat modal lagi disiplin. Gitu. Nah, pada saat kita sudah disiplin, tapi disiplinnya kerja toh. Kita berikutnya, kita menukarkan uang untuk mendapatkan uang. Enak ya? Enak. Tapi gak gampang. 5 modal ini, 5
hasil pada saat kita menukar waktu dengan uang, kita jadikan modal di tahap berikutnya. Nah, di tahap berikutnya kita akan berusaha menukarkan uang kita untuk mendapatkan uang juga. Jadi bukan kita lagi yang bekerja. Di sini kan kita bekerja menukarkan waktu kita untuk mendapatkan uang. Di tahap ini, sing kerja duitnya, uang kita yang kerja. Nah, kenapa modal ini penting? Disiplin ini nanti di poin disiplin di tahap menukarkan uang dengan uang, selain disiplin bekerja, kita harus disiplin mengelola uang. Contoh ini, kita dapat gaji misal 3 juta sebulan. Kalau kita nggak disiplin, loss. Dapat gaji 3 juta, keluar 3 juta. Nah terus, uang mana yang bisa kita jadikan untuk mendapatkan uang? Nggak ono. Jadi kita juga harus disiplin mengelola uang. Harus disisihkan sebagian keuangan kita untuk bisa kita investasikan atau kita putar, gampangnya gitu. Nah, caranya gimana? Banyak. Iso bisnis, iso investasi, macam-macam. Bisa jual beli ya termasuk bisnis ya. Tapi kalau jual beli kan cenderung dagang, bisnis itu next level dari dagang. Gitu. Tapi pada intinya untuk menukarkan uang menjadi uang lagi, kita perlu modalnya ini dulu. Jadi terkadang beberapa teman-teman itu, aku pengen menukarkan uang untuk dapatkan uang, langsung tanpa melewati iki, abot. Kemungkinan apa? Tumbang. Karena apa? Belum tentu dapat ini tadi. Contoh paling gampang ya, aku PNS. Tak lihat itu di usiaku mulai ada beberapa rekan-rekan yang sudah menikah dan alhamdulillah punya anak. Biasanya orang tua itu suka sekali beli baju bayi, bawa popok, bawa pakaian, atasan, rok, celana, kaos, segala macam gitu ya. Itu kan apa namanya kebutuhan. Nah, dengan relasi yang kita punya di satu kantor, dengan tak sisihkan beberapa uangku, misalkan 500.000 setelah tak tabung 100.000 per bulan, jadi 500.000, tak kulakno baju bayi, ditawarno ke relasi kita di kantor. Relasi terkecil dulu saja. Kita jual di teman-teman di kantor, iki lo aku jualan baju bayi. Gitu. Iki lo aku jualan baju bayi. Biasanya, asal harga kita sama dengan pasar, biasanya teman-teman kita akan beli. Selama kita maintain relasi dengan baik. Tapi kalau kita jadi orang yang tidak menyenangkan, ya piye ya, kadang kan kita mengharapkan teman kita beli beli macam-macam, beli karena produk kita bagus, beli karena sungkan gitu ya. Kan dua ini. Nah, kalau kita berelasinya nggak bagus, ya piye? Akhirnya mengandalkan produk bagus, di luar juga banyak produk bagus gitu. Akhirnya kita berharap dia beli karena kita. Asal kita nggak gepuk, kita nggak, wah mentang-mentang wongnya bakal sungkan nih sama aku, harganya tak tinggiin, ojo ngono. Itu namanya kita nggak maintain relasi. Untuk kita maintain relasi, jual harga sama dengan pasar. Enak kan? Barangnya diantar, nggak perlu kemana-mana, harga sama, nuku konco dewe. Loh, enak gitu. Sama-sama enak. Bagulnya enak, bayarnya juga enak. Nah, itu win-win. Itu apa namanya? Tahapan penukaran uang untuk dapat uang. Tapi dengan modal ini tadi nggak boleh ketinggalan. Nah, terus kalau sudah menjalani itu tadi, kita dapat apa aja sih? Dapat sama. Uang, skill, pengalaman, relasi, disiplin. Cuma semuanya level up. Uang yang didapatkan nggak hanya sekedar gaji. Jadi uangnya level up satu. Skill, awalnya skill teknis bekerja di apa namanya di tempat kita bekerja, perusahaan, lapangan, kantor atau apapun, sekarang nambah. Jadi apa? Skill berdagang, skill bisnis, skillnya nambah. Pengalaman juga nambah. Karena pengalamannya nggak hanya pengalaman teknis di kantor kita. Misalkan teman-teman kerja di bank, pengalamannya nggak hanya di bank saja, tapi juga ada pengalaman di bisnis. Relasi ini nambah. Relasi pelanggan, relasi tempat pulaan, dan lain-lain. Terakhir disiplin kita nambah. Kenapa kok disiplin kita nambah, Mas? Karena kita punya dua pekerjaan. Satu pekerjaan utama yang kita menukarkan waktu dengan uang. Kemudian di sisi lain kita juga tanpa mengabaikan pekerjaan kita ini,
kita juga harus menyisihkan waktu gimana caranya kita bisa menukarkan uang untuk mendapatkan uang. Apakah itu dagang, bisnis, atau investasi yang lain. Berarti kan kita menyisihkan waktu lagi. Disiplin kita level up. Gitu. Nah, kelima ini membentuk apa? Membentuk reputasi. Jadi teman-teman, orang-orang di sekitar kita yang punya ini semua, itu rata-rata punya reputasi. Dia akan dikenal banyak orang, dikenal ya beberapa lah. Kenapa dis? Aman dis? Aman. Oke. Akan dikenal bahwa kita orang yang disiplin, kita orang yang punya komitmen, kita orang yang punya skill, pengalaman, relasi, dan lain-lain. Dengan hanya ini. Nah, reputasi ini tak tulis di sini ya. Ini modal utama, cuma satu aja. Untuk kita masuk ke tahap berikutnya. Loh, mana tahap berikutnya ada mas? Uang tukar uang, ada tahap berikutnya lagi? Ada. Karena di sini ada catatannya. Uang sendiri. Uang sendiri kita jadikan uang untuk kita. Di tahap berikutnya kita pakai uang orang lain untuk menghasilkan uang bagi kita. Di-adjust dulu. Oke. Tahap berikutnya kita adalah pakai uang orang lain untuk jadi uang kita. Loh, piye caranya mas? Kok enak loh? Jangan caranya enak. Tapi kita harus punya ini dulu, reputasi. Contoh uang orang lain piye mas? Piye caranya oleh duit wong liya? Paling gampang apa? Duit bank. Kita minta modal ke bank. Itu kan duitnya orang-orang. Duitnya orang-orang yang dikumpulkan oleh bank. Kita minta untuk jadikan modal kita untuk berbisnis. Gitu. Betul, utang. Tapi itu uang orang lain. Untuk kita scale up. Untuk kita mendapatkan uang yang lebih. Itu salah satu contoh. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain, karena kita punya reputasi, kita dianggap sebagai orang yang punya kapabilitas, kompetensi, segala macam. Kita bisa mengajukan permodalan, dana ke investor. Pak, Bu, jenengan ada dana nganggur, daripada uangnya nganggur di deposito, gimana kalau tak olah? Gitu. Kira-kira orang-orang itu mau nggak naruh uangnya di kita? Nggak. Kapan dia mau? Kalau kita punya reputasi. Reputasinya itu bisa kepercayaan, bisa kemampuan, disiplin, segala macam gitu. Kalau nggak punya tadi yang saya sebutkan, nggak akan orang naruh uang tempat kita. Contoh praktek, emang ada kayak gitu? Banyak. Contoh apa? Praktek pasar modal, saham. Banyak perusahaan yang go public, perusahaan-perusahaan TBK itu kan modalnya modal orang-orang, bukan modalnya dia. Sebagian besar modalnya dia. Terus perusahaannya didol ke publik, ke masyarakat, dibeli sahamnya. Karena apa? Oh, iki aku ngerti iki. Bosnya si iki, wong apik iki. Contoh yang saya ngefan itu Pak Tanogor, bosnya Avian. Ini orang hebat, orang baik, orang pintar. Gitu. Pada saat perusahaannya dijual ke pasar saham 20%, 10%, 30%, orang akan berbondong-bondong beli. Itu Kak gowon duitku. Gowon duitku, puteran duitku. Uang dari masyarakat diterima, dia membesarkan usahanya. Bikin pabrik baru, pabrik di Gedeno, bikin R&D, bagian research and development, segala macam gitu. Pakai duitnya dia? Tidak. Pakai duitnya masyarakat. Kok masyarakat belum? Karena percaya. Kenapa percaya? Karena punya reputasi. Ya mas? Agama? Yes. Yes. Di Indonesia ini agak sensitif ya, tapi ya agama itu di dalam udah jadi iman, bukan sekedar percaya, iman gitu. Jadi beberapa nyun sewu mungkin tokoh agama bilang invest di sini gitu. Bisa jadi banyak apa namanya ya, jamaahnya yang percaya. Bisa jadi. Contoh ada beberapa scam yang sudah kejadian. Contoh Ustadz siapa itu yang aduh lah ya. Tren apa namanya? Tren ya betul ya? Ya tren ya betul ya. Nah itu salah satunya gitu. Apakah dilihat reputasi bisnisnya? Belum tentu juga. Tapi dia langsung lompat ke sini. Makanya tak bilang, kalau kita langsung ke sini, nyun sewu, gelundung, gelundung. Harus ini dulu. Sini dulu. Karena apa? Pada saat kita menawarkan investasi, kita itu menawarkan investasi di skill yang kita punya. Kita punya skill apa? Misalkan kita bagus sego goreng, pengen bikin sego goreng yang gede, yang ruko di mall apa gimana gitu ya.
Kalau nggak punya skill masak sego goreng, ya boleh investasi buka warung sego goreng, nasi goreng. Ya udah akan ada yang invest. Nggak akan ono. Ono, oh, ya tadi faktor kepercayaan buta. Akhirnya apa? Kemungkinan besar tumbang. Gitu. Tetap modal ini tetap harus kita punya untuk akhirnya bisa kita jual untuk mendapatkan uang orang lain. Mendapatkan uang orang lain untuk kita putar. Kalau dibaca di sini toh, kayak jahat, Rek. Tapi enggak, ini bukan jahat. Ini sesuai dengan moto kita, utamakan kolaborasi. Ini adalah bagian dari kolaborasi. Beberapa dari kita itu punya duit nganggur. Gak akeh, misalkan 1.000, 50.000, tapi kan nganggur. Yang rekening. Ini menganggur yang rekening, bunganya paling saulan biro. 100 ribu, 200 ribu, betul kan Mas ya? Nah, daripada kayak gitu, mending ditaruh di pasar saham. Atau ditaruh di temennya. Yang kamu percaya. Yang kamu percaya. Atau misalkan alhamdulillah duit nganggurnya rotok akeh, 100 juta misalkan. Kita punya temen, dia punya bisnis rental. Satu kok no mobil, kelolaan aset tuh. Sing di rental piye? Ya alhamdulillah, aku gak perlu ngetokno duit, bisnisku melaku, aku ono tambahan. Misalkan rentalnya 400.000, 50.000 untuk pengelola, 350 untuk yang punya aset. Fair, fair. Itu adalah bagian dari ini, menggunakan uang orang lain untuk jadi uang kita sendiri. Nah itu tadi, owner bisnis rentalnya itu melakukan praktek ini. Jadi dia karena punya reputasi, rentalnya dikenal orang banyak, dan lain-lain, akhirnya dia sangat mudah mendapatkan armada tambahan. Armada yang nambah terus. Wih, rentalnya Pak Adis tarik. Ono piro lagi armada, ono 50. Ojo salah, belum tentu punya dia semua. Bisa jadi punya dia cuma 2, 3, 5 gitu. Atau dulu ini teman saya Soneri ini dulu waktu masih bisnis tracking, tracking piro loro, sing diplakokno piro 30. Coba. Sing 28 sisanya kok. Iki, Pak. Kita punya reputasi. Akhirnya apa cuma wih, koyok-koyok gede. Tapi ya alhamdulillah gede. Cuma kan dari semua rental tracking ataupun mobilnya, sebagian ke owner, sebagian ke manajemen. Karena apa? Karena uh, owner kendaraan tadi belum tentu dia bisa golek no pasar, belum tentu bisa nyawa no, belum tentu bisa maintain, belum tentu. Yang bisa adalah yang punya pengalaman ini tadi, skill dan pengalaman. Gitu. Nah, akhirnya setelah kita bisa menghasilkan uang dari uang sendiri, sebaiknya semua reputasi itu kita level up. Iya caranya kita bisa scale up menggunakan uang orang lain, baik itu bank, investor, teman-teman atau yang lainnya. Jahat nggak? Bagiku nggak jahat. Itu kita membuka ruang kolaborasi dengan rekan-rekan kita. Terus nah, sedang tahap ini, yang didapat apa? Yang didapat persis dengan ini semua. Uang, tapi plusnya 2, semua nambah plusnya. Skillnya juga nambah plusnya karena kita bisa convince, kita bisa meyakinkan investor untuk invest di tempat kita. Terus apa nih? Pengalaman juga nambah semua. Relasi jelas nambah banyak luar biasa nih guys. Plus unlimited ini guys. Di tahap sini. Disiplin wah guys jelas. Disiplinnya kita pancet sih, enggak sih nambah-nambah banget. Tapi ini nanti kita nambahin luar biasa. Kenapa sih kita nerang lagi? Supaya tadi teori red card dengan kita sadar, iso ya ternyata ya kayak gini. Ternyata bisa ya kita kayak begini nih, kita bisa pakai uang orang lain jadi uang kita sendiri. Begitu kita sadar bisa, kita akan ngeset setiap step di umur kita yang tersisa untuk kesini. Gue kok materi banget. Kalau ada yang menilai gitu lagi, nggak apa-apa. Tapi ya nyon sewu, budal umroh butuh duit, budal kaji butuh duit, sodako butuh duit. Gitu. Kalau kita bisa melakukan ini, membuka lapangan pekerjaan. Terus sekarang tanya, apakah itu materi atau lebih ke kita membantu orang lebih banyak gitu? Iya, Dis. Oh ya, oke. Atau atau malah kita membantu orang lebih banyak gitu. Jadi jangan melihat dari sisi oh duit belum tentu gitu. Nanti pada saat kita pegang uang agak banyak, kita juga ya nyon sewu terkadang agak bingung kok. Ketika kayak apa mana duitku. Kayaknya sih gitu, kayaknya ya. Ya aku kadang-kadang kepikir gitu juga. Meskipun ya ono kebutuhan cuman ya kadang-kadang terpikir tak kayak apa mana gitu. Aku bisnis apa mana gitu. Aku membuka apa lagi ini gitu. Tujuannya apa? Buka lapangan pekerjaan baru. Oleh hasil mana bisa disodakono.
Kemarin ada pembangunan musola, masjid, kita bisa menyisihkan, ya dan lain-lain, banyak lah. Nanti kita kenal beberapa relatif kita, apakah saudara, tetangga, atau siapapun, arahnya pinter, tapi dana ke sekolah kita bisa nyisihkan untuk itu. Jadi manfaatnya banyak. Tapi ya tadi, eh, arti pentingnya menurutku kami sharing ini supaya ada awareness, supaya teman-teman yang sekarang kerja di bank, oh aku tak mulai noto iki rek, tak noto relasi, tak nyisino duit untuk aku modal, untuk berikutnya, untuk berikutnya, untuk berikutnya. Berapa lama sih nyampe sini? Ya nek patas ya setahun ya iso alhamdulillah. Oh ya. Wis, nek patas setahun ya alhamdulillah. Berapa tahun? Rata-rata di generasi berikutnya baru bisa ini. Maksudnya generasi berikutnya ya contoh, alhamdulillah tadi orang tua aku driver ya, supir ya. Keuangannya pas-pasan dan nggak sadar tentang ini, akhirnya oleh bayaran digawe entek, padahal di sisi 10.000 pun material bisa dipakai, di sisi 5.000 pun bisa dipakai sebenarnya, cuma ya sudah gitu. Jadi kalau orang-orang bilang apakah sampean pewaris, kayaknya aku perintis, kayaknya lo ya, warisannya oleh ilmu ya. Nah, nanti yang bisa melakukan ini, menjadikan uang orang lain untuk jadi sebagian dari uangku dengan jumlah yang sangat besar, nanti generasi berikutnya kemungkinan adalah anakku atau adik-adik didikku. Gitu. Ya tahu ya bro. Nah kurang lebih dasarnya ini dulu. Nanti kalau misalkan ada yang mau nanya, Mas piye sih, gitu. Mas investasi yang pas buatku apa? Kapan aku invest? Eh, Tadi sebelum ini ada yang nanya, Mas kalau beli rumah itu investasi kan ya, gitu. Karena kan harganya naik terus. Sebagian besar dari teman-teman mungkin setuju, tapi saya enggak. Beli rumah bukan investasi. Kenapa? Karena sebenarnya ceritanya lebih panjang lagi. Jadi dari tahun sekitar 2008, 2009, 2008, 2009 sampai dengan 2014 kalau nggak salah, itulah bubble-nya. Bubble-nya kenapa? Bubble itu maksudnya harga properti itu naiknya itu meroket. Meroketnya kenapa? Nanti kalau ada yang mau nanya di sesi lain aja, saya nggak mau sharing di sini. Uh, tapi setelah tahun itu, setelah 2014, aset properti itu cenderung stuck harganya, naiknya dikit. Walaupun ada yang naik banyak itu karena lokasinya kebetulan strategis atau sesuai dengan pola pembangunan daerah. Tapi secara umum nggak nggak naik signifikan. Terus kenapa kok itu bukan investasi? Kenapa kok sebaiknya kita nggak beli? Tak tulis di sini aja ya. Contoh, di perumahan saya, harga pasaran rumah itu 400 juta. Sebenarnya ada juga sih yang kurang gede. Oh ya. Harga pasaran rumah di daerah tempat saya itu sekitar 400 juta. Ini paling murah lah. Rata-rata sampai dengan 700 juta. Tapi paling murah dulu 400 juta. Ngerti? Harga ngontrak di perumahan saya berapa? Kontrak 10 juta. Atau sekitar pirang persen gitu. 2,5% ya. Iya, aman. Oh iya, tapi di situ katakan ya. Nah, atau hanya 2,5% dari harga ini, harga terendah loh, bukan harga tinggi loh. Dari harga terendah aja 2,5%. Kalau kontrak, misal uang yang sama 400 juta, kita belikan saham. Paling konservatif aja, BCA, BRI gitu ya. Anggaplah BRI. Dividen per tahun itu rata-rata di 8 sampai dengan 10%. Tak buat tengahnya aja deh 9%. Berarti kalau kita nggak beli rumah, kita belikan saham, kita bisa dapat 36 juta. Betul ya? Sebagian duitnya digawe ngontrak, sisa 26 juta. Hadi. Loh mas, properti kan harganya naik terus. Yang tadi saya sampaikan. Untuk sekarang enggak. Bahkan kalau kita jual sendiri, cenderung jatuh. Yang mungkin nanti bisa dibuktikan di lapangan. Anggaplah properti harganya naik. Saham harganya juga naik. Sejalan dengan ekonomi. Kalau ekonomi kita naik,
Harga properti naik, saham pun naik. Sama-sama naik, tapi return lebih gede. Kapan beli rumah? Ya, jadi kalau di manajemen keuangan ada teorinya namanya cash is king. Uang tunai itu raja. Properti, rojone itu uang tunai. Properti nih kalau bisa dijual dengan mudah jadi uang tunai, baru ikut sip. Pada saat susah dijual, atau bisa dijual mudah, tapi rego ajur. Akhirnya gak jadi investasi. Balik lagi, nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan. Balik lagi. Terus kapan kita beli rumah? Masa dia gak boleh beli rumah? Boleh. Jadi faktanya gini, di lapangan itu lebih banyak orang punya rumah nganggur. Akhirnya apa? Banyak loh rumah dikontrakan itu kosong. Silakan keliling di banyak perumahan. Tulisannya rumah dijual, rumah dikontrakan. Rumah dijual dikontrakan. Berarti kan pasarnya masih belum ini, masih apa namanya? Masih sisa-sisa rumah. Banyak orang yang hanya beli-beli saja tapi nggak ditempati. Kita hapus saja. Kapan kita beli rumah? Nanti saat harga rumahnya itu adalah, kalau aku sih 20 kali, tapi maksimal 25 kali. Pada saat harga rumah itu 20 kali harga kontrakan. Contoh, di perumahan saya tadi harga kontrakannya 10 juta. Kapan tuh omai? Nek rego omai 200 juta. Harga rumah kurang gede ya? Harga kalau 20 kali beli rumahnya. Kalau nggak usah kontrak aja. Kontrak aja. Kita balik ke fungsinya aja. Ya memang beberapa dari kita, termasuk saya, dulu rumah, mobil itu trofi. Alhamdulillah. Jadi, oh, uang sukses, beli rumah, beli mobil, itu sukses gitu. Tapi setelah saya agak paham tentang keuangan, nggak juga. Memang nggak sepenting itu. Penting untuk tinggal, tapi nggak harus kita punya kontrak. Contoh tadi saya ngelihat lagi olahraga pagi di salah satu perumahan di sini, Mandiri Residen. Ada rumah bagus dikontrakan, istriku nanya, kira-kira piro itu? Dijual atau dikontrakkan? Kira-kira harga belinya piro itu? Perkiraanku sekitar 1 M dengan rumah sebagus itu. Nah, dikontrak no kira-kira piro? 20 sampai selawe, 20 sampai 25 juta. Kita dinyang 20 juta pun bisa. Kalau rumah 1 M, KPR kira-kira piro? Perkiraanku cicilannya 15 tahun paling murah itu 11 juta. Nyicil 11 juta. Rong bulan 22 juta iso digawe ngontrak. Bener gak, Mas? Sisanya yang 10 bulan itu lo iso kita investasikan di tempat lain. Kenapa sih harus beli? Kapan harus beli kalau sudah gini? Loh, kenapa sih kok harga kontrakan uh, murah banget dibandingkan rumah? Ini nanti masuknya ke hukum permintaan penawaran. Jadi penawarannya banyak, uh, supply, demand. Rumah kosongnya banyak, penawarannya dikit. Akhirnya ya harganya ini, harganya rendah. Sorry, wale. Penawaran banyak, harganya dikit. Semakin banyak barang yang ditawarkan, konsumen permintaan ini apa kayak pilihan kok. Untuk 10 rumah dikontrakan. Harga wajarnya dari 400 juta nih harusnya 20 juta setahun harusnya. Terus tapi karena banyak yang nganggur, kita sebagai pengontrak sampean piro? 20 juta. Sampean piro? Akhirnya karena banyaknya penawaran harganya turun terus. Kita bisa milih gitu. Nah, selama harganya masih enggak oke begini, berarti masih banyak rumah yang dikontrakkan. Hukum permintaan penawaran berlaku. Nah, kapan kita beli? Pada saat sudah sedikit rumah yang dikontrakkan, berarti harga kontrakan sudah naik. Harga kontrakan naik, pastikan kalau mau beli rumah 20, kalau ya terkadang orang ada yang rule-nya 25 kali. Kalau 25 kali berarti 250 juta. Kapan beli rumah? Ya kalau ini. Tapi itu masukan. Kembali lagi. Orang punya keputusan keuangan masing-masing. Soalnya kemarin saya dapat cerita ada teman itu jabatannya manajer di BUMN. Gajinya lumayan 30 juta lebih, mungkin hampir 40 juta. Tapi karena alhamdulillah dia punya 2 kalau nggak 3 rumah. KPR KB, kayak sok obah saiki. Bingung, mau ngapa-ngapain bingung. Duitnya entek kayak KPR. Didoleman karena harga yang mudun. Belum lagi bunga yang sudah dibayar di awal. Gitu.
Makanya setiap keputusan keuangan kita itu pengaruh ke kita ke depannya. Andaikan waktu itu memilih kontrak, duit yang seharusnya buat KPR dijadikan modal untuk menjadikan uang sendiri jadi uang, enak. Contoh apa? Beli truk, beli apa namanya itu? Kalau beberapa teman-teman media itu beli kamera buat disewakan, bisa. Duit dari duit, duit dari duit. Bangun kos-kosan ini ya duit dari duit, meskipun persen pengembaliannya kecil ya, tapi ya lumayan lah. Gitu. Tapi itu duit dari duit. Daripada kita beli untuk rumah, bagi saya konsumtif. Daripada beli rumah, mending bangun kos-kosan. Nah terus saya ganti omah, kontraknya gak pokok. Nah aku, kalau saya berpikir gitu, saya nggak pengen beli rumah mas, saya akan beli. Kalau harganya besar, sampai punya rumah mas, punya. Dulu pada saat saya belum punya pemahaman, saya beli. Sekarang lagi tak jual. Soalnya apa? Nek payu, tak investasi no duitnya. Gitu. Supaya apa? Duit jadi duit. Kurang lebih itu ya panjang banget aku ngomong dewe ke bawah gitu. Kayak nggak ada yang nanya-nanya juga ya. Ya sudah lah. Kurang lebih ikut ada yang mau ditanyakan atau ditambahin nggak kira-kira? Oh, bahas ini penting deh kayaknya. Apa mas? Monggo mas. Kalau ada yang mau tanyain monggo. Sebelum closing. Slow living. Investasi awal memang berfungsi dan rata-rata mereka punya pikiran bahwa let's say kita nggak punya rumah, nggak punya modal atau apapun, tapi yang penting rumah itu adalah satu hal yang penting. Ya. Nah, dan mereka lebih memilih untuk justru malah lebih memilih untuk berhutang, ya, untuk bisa membangun rumah karena let's say mereka sudah punya anaknya. Ya. Nah, mereka lebih memilih untuk lebih baik kita mandiri untuk apa namanya selama mungkin dalam jangka waktu 65 tahun ya mereka lebih memilih untuk berpuasa selama 5 tahun terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan rumah termasuk pengelolaan keuangan mereka. Oke, siap. Jadi yang saya sampaikan tadi ini bukan suatu pakem yang pasti benar. Kembali lagi, pengelolaan keuangan itu pilihan. Pengelolaan keuangan itu pilihan. Tapi untuk mencapai financial freedom, gimana caranya uang sendiri jadi uang, uang orang lain jadi uang, gimana kita, mohon maaf, nggak terlalu butuh bekerja, kita nggak perlu mengorbankan waktu untuk jadi uang, itu harus ada yang disisihkan. Kalau kita memaksakan diri beli rumah, nanti kita belum tentu. Kalau ada yang bisa disisihkan, alhamdulillah ya. Kalau ada yang bisa disisihkan, alhamdulillah. Nah, uang yang disisihkan tadi bisa untuk ini tadi. Akhirnya apa yang disampaikan tadi mas, slow living itu bisa tercapai. Contohnya apa? Tangi awan, nyirami halaman ya mas ya, keterangan anak sekolah. Ya cita-cita, hampir semua cita-cita yang bapak-bapak kayak gitu. Hampir semua tak pikir ya. Tapi nggak akan tercapai kalau nggak ini. Kalau kita nggak bisa menghasilkan uang tanpa menukarkan waktu. Kalau kita masih menukarkan waktu untuk mendapatkan uang, slow living itu ya nyum sewu, seatuh, masih jauh. Harus uang sendiri atau orang lain menjadikan jadi uang kita, enak itu. Contoh, idola para bapak, Ridwan Hanif ya, YouTuber. Dia apa? Dia enak ngomah sudah ada hasilnya. Karena apa? Dia sudah merintis ini dan ini. Dia nampung investasi orang buat bengkel, buat opo, buat care segala macam, terus dia punya rental, dia punya aset bergerak, YouTube segala macam. Setelah sampai di titik itu baru dia beli rumah di kampung, baru slow living. Jadi bukan beli rumah di kampung dulu, terus slow living. Kayaknya mungkin bisa, tapi menurut saya pribadi belum tentu. Karena beli rumah di kampung terus kerjanya biaya. Biasanya kalau beli rumah di tempat yang agak dalam, biasanya kalau kita masih kerja menukarkan waktu dan uang, biasanya gajinya nggak sebesar di kota biasanya. Akhirnya apa? Ono biaya dari kota ke kampung kayak aku, kayak aku. Yang begawe neng kota lain, rumah di sini gitu. Ya harus dijalani dulu untuk sampai akhirnya dua ini bisa menunjang pengeluaran semua pengeluaran saya pada saat
Saya menukarkan waktu dengan uang. Baru itu slow living. Real slow living. Bukan slow living tinggal di desa slow living enggak. Slow living itu ya wes santai. Menikmati hidup. Tapi kebutuhan terpenuhi. Bahasa sekarang slow living tapi bahasaku financial freedom. Jadi kita nggak perlu ngoyo-ngoyo untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, kurang lebih gitu mas. Gimana mas? Cocok mas ya insya Allah ya. Nggak harus setuju. Teman-teman nggak harus setuju. Ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak saya tak closing. Silahkan mas. Monggo. Ngerti ya mbak? Gak mau ngombe aku. Ya lo. Lah. Nah, iki aku setuju yo anti bank KPR. Yo Mbak, ngontrak si ae Mbak Alfi. Gak apa-apa wis. Penting iup. Duitnya dipakai yang lain dulu buat investasi dan lain-lain. Kalau investasi harus menghasilkan semua baru beli rumah. Ya Mas, silakan Mas. Ya, ini saya mau tanya, misal di sini kan saya sebagai anak sekolah, jadi Oke. kayak penghasilan itu masih belum punya. Jadi mungkin dari uang saku atau dari apa hasilin uang dari hobi gitu. Nah, misal saya ini uang saku itu dapat di angka 30.000 per hari. Heeh. Terus habis itu mungkin sebulan itu bisa dapat berapa ya? Itu lihat juga kalau dapat job atau rame job itu bisa sampai di angka 2.500.000 itu. Oke. Nah, itu kira-kira mending uangnya itu dialih fungsikan ke buat invest ke alat buat apa kerjaan tadi atau dimasukin ke investasi aja. Jadi kayak reksadana atau enggak invest saham kecil-kecilan gitu. Oke, siap. Boleh dihapus? Izin hapus ya. Bismillah. Ini kata hapus ya. Soalnya ada hubungannya nanti. Uang saku 30.000 ya. 30.000 per hari. Nah, uang saku 30.000 per hari nih, yang wajib sehari pengeluaran kira-kira berapa? Bensin, Ya pasti bensin. makan, makan nanti kamu bisa bontot. Ya makan bisa terus. Oh ya, MBG Ya, nanti. mulai dapat makan siang gratis juga. Oh, dapat MBG juga. Ya. Oh ya. Berarti pengeluaran wajibnya cuma bensin. Ya mungkin 10.000. Bensin 10.000. Ya, Nggak sampai, kemarin Mangewu sehari loh ya. Mangewu. Nah ini salah satu kuncinya. Disiplin. Jadi kita harus disiplin keuangan. 10.000 mas, enggak disiplin. Paksa jadi 5.000 bensin. 5.000 pengeluaran wajib ya. Sisa 25. Nah, 25.000 ini dipecah lagi. Nanti kalau saran saya semuanya ini jadi investment. Tapi investmentnya bisa berupa barang, duit, ataupun relasi. Contoh, kano angin, kano opo, rek jajan. Tekon di tekon rek jajan. Iki rek es. Tujuannya apa mas? Ini loh, relasi itu gak dibentuk dalam waktu sehari 2 hari, tahunan, dan akan diingat seterusnya. Pada saat kamu dari awal sudah banyak membagi budi baik, nggak harus minuman es, makanan nggak harus. Bisa jadi apa? Nukok no pulpen, rek nek ana sing pulpene ilang, nang pojok iki ana pulpen ya cukup naik. Silahkan gitu. Apa iki? Kita video ended. Jadi investasi di relasi. Wah, torok aku mas, saiki. Nanti kamu pas kerja, orang akan ingat, oh iki dhisik sing sering bagi pulpen. Pada saat mungkin beberapa teman-teman yang amit-amit ya susah nyari kerja, nanti ada beberapa temanmu yang kerja di mana atau punya usaha apa, hubungi, oh iki wong iki sing dhisik koyo ngene. Relasi reputasimu sudah terbentuk dari sekolah. Sisihkan investment buat relasi, investment buat duit. Besarnya berapa? Terserah. Ini nggak kaku. Bisa semua, bisa sebagian. Nah, misalkan dari investment ini dari nabung dulu ya, kekumpul lah, alhamdulillah bisa 5 juta. Nganggur
Mas tak beliin alat atau apa untuk menunjang kerjaanku, misalkan HP. HP karena mungkin karena streaming gaming menghasilkannya dari situ butuh HP yang lebih menunjang. Dari sini berapa yang sebaiknya bisa dibelikan, Mas? Menurutku maksimal 70%. Sisanya ceklen duitnya. Karena kita nggak tahu nanti kita ada apa ke depannya. Apapun, misalkan tadi sempat cerita dari side hustle, hobi yang menghasilkan uang itu fotografi, videografi ya. Mau beli gimbal atau mau beli kamera, pastikan maksimal 70%. Kamu harus punya dana idle segitu. Dana idle 30%. 30%-nya nanti dijadikan apa, Mas? Belikan saham, reksadana, dan lain-lain. Nggak usah. Jarno aja duitnya. Jarno aja. Balik lagi ke teori manajemen keuangan tadi, cash is king. Duit itu raja. Nanti tiba-tiba ada orang, eh aku butuh duit, aku jual lensa. Biasanya kalau yang itu murah nemen. Aku butuh HP, aku butuh duit, HP ku tak jual. Itu biasanya murah banget. Pada saat kita nggak punya uang, lah, gak tuku. Kita kelewatan, momen itu kita kelewatan. Itu salah satu pentingnya. Makanya idle cash harus tetap ada. Gitu. Disiplinnya nang kene. Nanti orang akan bilang, wah ini medite kenemenan. Gak jajan rek, ya apa nah duitnya. Tak tabung. Ngomong ya, tak tabung, tak investasikan. Termasuk apa? Iki, traktir awakmu. Aku iki lah, gak gelem enak dewe. Enak-enak bareng. Itu adalah nabung relasi. Penting, penting banget. Gak ada orang sukses di top yang gak punya relasi bagus. Gak ada. Pasti punya relasi bagus. Nabung relasinya dari sekolah. Kalau bisa nabung apa namanya pertemanan relasi dengan baik dari sekolah, insya Allah lah, ke depan jos. Gitu. Balik lagi ya ini ya disiplin ya. Terserahlah orang menilai. Jangankan sampean. Orang bilang ya kayak itu mobilmu kok sik tuwek ae. Ya kan apa mobilku sehat. Rumahmu gini gak tuku omah maneh gak direnov. Duit insya Allah ada. Tapi yo gaya apa? Mending tak puter mana duitnya. Gaya apa? Nuruti ya Amit ya. Kadang problem kita termasuk biasanya yang lebih muda lebih tinggi itu gengsi. Semakin muda gengsinya makin dua. Lek tuwek biasanya sekarang gengsinya wis. Malah nek wis tuwek baru sadar, bisa aku lapo yo ngene. Kalau bisa berdamai dengan itu, kita disiplin, berdamai dengan gengsi, insya Allah nyampe sini kok. Apalagi kamu masih SMA ya. Ketemu kumpul itu. Iya, iya. Menurutku disiplin itu dari apa namanya salah satu kunci penting. Kalau kita nggak disiplin selesai. Ya kalau dua ini bingung jadi waduh, iki HP gitu. Aku pengen ganti. Nah itu. Kalau kita sudah disiplin tapi mas, pas awal rasanya Dewi kayak dipecuti. Oleh besok ya kak Boboy. Kasih tahu. Tapi nek wis terbiasa, itu malah kunci utama untuk kita nyampe di sini. Ini istilah saya itu financial freedom. Financial freedom. Atau bahasa beberapa orang itu slow living. Untuk nyampe slow living butuh iki. Gak perlu nyambut gawe oleh duit. Cukup atau ada yang mau tanya lagi? Sudah Mas, cukup. Ya. Kalau mau nanya lagi Kak Bobo, kapan-kapan ya Kak Bobo. Iya, sutradara cukup baik. Bisa jam ya. Gak kerasa rek ngomong terus jam rek. Ini sudah 1 jam sharingnya dasar banget. Sebenarnya ada beberapa hal lain yang lebih kompleks, cuma yo gak cukup di sini. Mungkin nanti kita ada sesi-sesi berikutnya. Nanti kalau alhamdulillah responnya teman-teman, oh ini kayak aku butuh sesi berikutnya segala macam. Nanti kita bisa sisihkan sharing lagi lebih spesifik. Apa? Oh ya, kalau misalkan dibutuhkan nanti tinggalkan komen aja di YouTube maupun postingan di TikTok atau Instagram. Nanti pengennya bahas keuangan di bagian yang mananya? Wow, di bagian yang mananya? Tentang investasinya, tentang sahamnya, tentang reksadana, tentang apa, tentang bisnis, tentang ya macam-macam. Silahkan. Tapi ini dasar dulu aja. Intinya supaya kita ada kesadaran, awareness kalau mulai sekarang kita targetnya piye carane
kita financial freedom. Duit sendiri jadi duit lagi, atau duit orang lain jadi duit lagi. Jadi kita nggak perlu ngoyo-ngoyo amit. Eh, Semoga pas saya pulang ke Rian bisa sharing, saya usaha di Papua. Oh, siap. Berarti pulangnya pas ini ya, mungkin pas Lebaran biasanya ya, pulang kampungnya ya ke Rian ya. Nanti ini aja kita punya DM kontak personnya ya. Nanti jenengan bisa jadi salah satu ini apa namanya narasumber kita. Jadi teman yang bisa sharing lah. Karena di sini moto kita itu jargon kita utamakan kolaborasi. Jadi semua pihak sebaiknya ikut sharing, ikut berbagi. Tujuannya apa? Golek panggung. Kalau ada yang mau nilai gitu terserah. Tapi lebih ke supaya apa yang kita dapatkan, ilmu pengalaman itu bisa jadi manfaat buat adik-adik kita, teman-teman kita, mungkin beberapa senior yang masih butuh juga. Gitu. Ditunggu Mbak kontribusinya, kolaborasinya, Mbak Alfiu. Hati-hati di Papua Mbak, semoga sukses terus di sana. Jos, keren merantau dari Krian ke Papua. Kemarin Juli saya pulang nyelek jenengku. Pasti kamu lupa saya siapa. Anak saya ada di Semanika. Hah? Tati. Sutati. Sutati. Di sini dari salon ini, Pak. Oh, alah. Iya mungkin. Iki lah aku kopi tiam join ini. Anak buahku join. Iya iya. Nyeres sekarang. Ya, sorry Mbak, saya lupa. Nanti tak kepoin wes profil sampean. Nanti lihat mukanya insya Allah jelas. Ini cuma komen, cuma ini gambarnya aku tidak jelas. Ditunggu kontribusinya Mbak Alfiu. Nanti jadi salah satu narsum kita. Jadi tamu podcast bisa, jadi yang sharing kayak saya gini bisa. Gimana caranya bisa ngerintis usaha di Papua? Wah, keren. Ngerintis usaha di luar zona nyaman. Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Papua, wah. Jos. Itu mungkin bisa jadi tema ya bro ya. Ditunggu DM-nya, nanti pas pulang berkabar segera, kita siapkan jadwal untuk jenengan. Siapapun yang mau kolaborasi silahkan ya. Wes, alhamdulillah gak ada pertanyaan lagi kayaknya ya. Pertanyaannya via DM aja. Terima kasih sudah join, sudah nyimak. Semoga bermanfaat buat saya. Semoga bermanfaat buat semuanya. Buat tim, buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga kita semua bisa mencapai financial freedom. Assalamualaikum.